Kali ini kita akan membicarakan mengenai masalah image. Apa itu image? Tinggal teman-teman lihat ya dari slide yang sudah saya buat. Intinya, adanya visual, persepsi, adanya gambaran, dan adanya sinyal processing. Jadi kesannya itu, image itu akan menimbulkan gambaran, bayang-bayang, patung atau maksudnya benda atau produk, kesan, dan citra. Oke, lanjutnya. Image itu sumbernya dari mana aja? Ini ya faktor sumbernya dari sini aja teman-teman ya. Yang pasti bisa dirasakan oleh panca indera intinya. Bisa dilihat, dicium, dirasakan, didengar. Jadi intinya sumbernya tinggal kalian teman-teman lihat sendiri. Yang di sini saya mau tampilkan, yang saya mau jelaskan itu adalah tampilan mengenai packaging. Packaging itu maksudnya kayak kita cara berpakaian. Kalau kita pakai jas itu kesannya kan orangnya rapi, serius, ada kesannya tuh profesional. Seperti itu. Kayak packaging itu berlaku juga untuk produk. Kalau produk yang packaging asal-asalan, sehingga menimbulkan kesan tuh produknya tuh nggak bagus gitu di mata konsumen pasti teman-teman. Jadinya tolong diperhatikan cara kita berpenampilan atau kalau kita ingin memasarkan produk itu packagingnya harus diperhatikan. Nah kalau tools itu teman-teman ya, contohnya kayak saya umpamanya naik mobil baby band. Kalau kita lihat logo baby band itu kan atau mobil baby band itu kan cenderung identik dengan orang yang sudah sukses kan. Pebisnis, orang profesional yang sudah sukses. Kalau saya naik mobil baby band, bisa dikategorikan bahwa saya orang sukses. Nah, itu namanya dimaksud dengan tools teman-teman ya. Nah, kalau rekam jejak atau sejarah, dulu yang udah pernah teman-teman ikutin, kalau udah pernah ikutin di media sosial, yang saya bicarakan media sosial, hati-hati mengenai kita bermain media sosial. Di rekam jejak digital itu bisa diketahui teman-teman. Salah satunya yang paling gampang. Pernah nggak kita ada prestasi? Apakah kita pernah ada kejadian? Nah, semua tuh ada di rekam jejak. Di pejabat sekarang juga bisa dilihat atau orang di kerja juga selain apply CV, rekam jejak digitalnya juga bisa kita lihat gitu loh. Oh ini calon pelamar yang mau melamar di perusahaan kita bisa juga diceknya dari rekam jejak digitalnya. Nah kalau slogan, contohnya nih ya, kayak Nokia dulu kan connecting the people. Kalau connecting the people kan udah tahu, dia tuh mau jualnya produknya tuh handphone. Nah contohnya slogan itu bisa menciptakan bayangan gitu teman-teman. Terus kalau tutur bahasa teman-teman ya, tutur bahasa itu maksudnya ya yang terkandungnya itu masalah intelektual gitu ya. Contohnya teman-teman kalau mau ngomong sama orang kelas atas, coba teman-teman perhatikan tutur bahasa, attitude. Nah, jadi itu mempengaruhi teman-teman ya supaya kita nyambung sama orang kelas atas. Kalau kita mungkin yang nggak sengaja kita dengar, mungkin teman-teman pernah dengar kata-kata orang ngomong TV. Semestinya kan televisi. Kalau kita dengar ngomong TV kan kesannya gimana ya teman-teman ya? Kayak maaf ya, kesannya kampungan gitu. Nah, maksudnya kan televisi. Nah, itu teman-teman juga harus teman-teman ketahuin. Itu juga bisa menimbulkan sesuatu yang kesannya kurang gitu ya teman-teman ya. Dan masih banyak lagi teman-teman yang di sini saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Oke. Nah, alurnya itu ada pasti sumber. Sumber yang tadi saya bilang teman-teman, sumbernya apa aja. Nah, itu akan diterima oleh si pendengar atau receiver. Jadi sehingga yang diterima itu panca inderanya si receiver. Lalu akan diteruskan ke otaknya dia, otaknya si receiver. Maka akan menimbulkan memori. Memori itu bagi orang yang baru pertama kali ya. Misalnya baru pertama kali mengetahui dari si sumber. Nah, itu memorinya dia merekam. Nah, kalau orang yang udah pernah mengetahui, contoh,
iklan, misalnya iklan kopi Starbucks, ya kan? Maka akan kita sebutnya itu rememori. Nah, pengalaman dari panca indera. Pernah nggak kita, oh saya pernah nih minum di Starbucks nih. Apalagi kalau udah di iklannya logo Starbucks, saya udah tahu nih, oh jadi rememori saya tuh membawa saya tuh, oh saya tahu nih ini kopi yang premium nih kelasnya. Nah, jadi dari otak dan memori ini teman-teman, maka kan timbul feedback, maka timbullah jadi image. Nah, cuma sekarang saya kan mau terangin lagi, ada receiver. Setelah receiver pertama nih teman-teman nih, bisa mempengaruhi ada receiver. Biasanya yang kita sebut itu kayak suggestion. Jadi si receiver ini misalnya udah pernah merasakan Starbucks misalnya. Wah, kopi kelas premium, enak, tempatnya juga lux, cozy, buat meeting point juga enak. Nah, karena dia udah dapat kesan positif, kesannya, image positif ini teman-teman, maka akan diteruskan misalnya ditanya teman, kita kalau mau bikin meeting di mana ya? Karena kita udah berkesan sama si Starbucks, kita apa? Kita nggak meetingnya di Starbucks sih, sekalian kita minum kopi-kopi gitu. Kalau ngantuk kan bisa ngopi. Nah, jadi dari receiver ini bisa mempengaruhi si ada receive ini. Jadi adanya suggestion. Makanya teman-teman ya, kalau mau berbisnis, mau online atau offline, hati-hati teman-teman. Dari receiver itu, kalau udah feedbacknya sehingga menimbulkan image negatif, maka yang udah pasti akan mempengaruhi ulasan atau suggestion ke temennya gitu teman-teman. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Dari bermain image itu kalau sudah terbentuk agak berat untuk merubahnya dan butuh waktu gitu teman-teman. Nah, jadi dari alur ini saya harap teman-teman juga udah tahu ya maksudnya ini seperti apa alurnya. Oke. Nah, ini udah saya bikin untuk produk dan person. Nah, ini person, ini produk. Tinggal teman-teman baca ya. Tinggal teman-teman aplikasikan. Yang saya mau tekankan, teman-teman, apapun yang teman-teman ingin timbulkan terhadap diri teman-teman atau produk, harus teman-teman pertimbangkan. Udah saya tulis semuanya, tinggal teman-teman pertimbangkan gimana caranya jangan sampai salah image. Nah, udah saya kasih ini teman-teman ya. Ininya apa? Semacam faktor-faktornya yang supaya teman-teman perhatikan. Terutama nih pada konten-konten media sosial nih. Sekarang kan udah era digital. Untuk person dan produk ada kesamaan itu di konten media sosial. Nah, di sini juga sebetulnya ada kesamaan juga untuk foto ya. Foto. Oke. Foto juga harus diperhatikan, jangan sampai misalnya orang nih fotonya alay, ya kan? Mau lamarnya jadi mau lamar pekerjaan jadinya manajer. Mana mungkin diterima perusahaan, orang fotonya alay, rambutnya dicat, cengengesan, rambutnya berantakan, waduh, udah nggak mungkin. Nah, sama aja kayak produk nih. Kalau foto atau gambarnya kayak asal-asalan, nggak dipercantik, tidak diperhatikan lighting, tidak diperhatikan slogannya, tidak diperhatikan bentuk produknya, ya kan? Nah, itu juga berbahaya. Nah, yang paling penting nih teman-teman nih, sekarang kan banyak nih orang bikin online shop gitu ya, tiba-tiba ya. Jadi selain teman-teman fotonya bagus, apanya bagus juga, tolong teman-teman perhatikan produk. Seperti yang saya bilang, nanti akan mempengaruhi nih review atau ulasan. Sekali teman-teman meluncurkan produk, langsung diterima sama orang, terus
udah diterima sama orang, terus dia udah punya bayangan, itu akan menentukan next selanjutnya. Jadi review itu akan mempengaruhi next ke depannya usaha teman-teman ya, terutama di usaha online teman-teman nih biasanya kan banyak tuh review atau ulasan. Nah, teman-teman bisa diperhatikan, sama juga kayak di offline juga sama sih teman-teman. Jadi suggestion nggak bisa di referensiin nggak ke temennya dia gitu. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan semua itu. Jadi nggak cuma foto atau tulisan yang menarik ya, atau ada gimmick-gimmick supaya menarik gitu. Itu atau perang harga gitu, nggak juga teman-teman. Yang teman-teman perlu bangkitkan itu adalah experience. Setelah dia membeli itu, misalnya kayak di online shop ya, itu mungkin pas di chat kita ramah. Kalau kita dia mintanya produk A, kita kasih A. Nah, itu kesannya juga bagus. Gambar sesuai, kirimnya tepat waktu. Ya, jadi, nah itulah contohnya untuk produknya teman-teman. Oke, selanjutnya lagi. Ya, akhirnya saya mau ngomong di sini teman-teman, yang saya tadi bilang, harus hati-hati. Mau buat produk, apa mau buat kita sebagai manusia untuk membuat image di publik itu harus hati-hati. Harus, saya kalau ngomong singkatnya tuh kayak orang bilang jaim gitu ya, jaga image. Tapi bukan berarti teman-teman nggak mengesampingkan jati diri teman-teman. Tetap harus teman-teman tuh menjadi diri teman-teman supaya teman-teman nggak capek menjadi diri yang dibuat-buat gitu maksudnya teman-teman. Makanya saya ada kata-kata good ya, good. Nah, ini untuk orang kan. Nah, untuk produk juga sama teman-teman. Kalau produk nih, jadi jangan cuma packagingnya doang. Packagingnya udah menarik, apanya iklannya udah bagus, totalnya kualitasnya nggak bagus nih teman-teman. Nah, jadi harus kita bisa mencerminkan apa yang kita mau kesankan. Jadi next istilahnya, oh iya benar, ini tuh udah sesuai gitu. Apa yang apa yang mau kita ini dia punya pengalaman sesuai dengan apa yang disampaikan kita gitu. Jadi dia nggak ketipu lah kesannya gitu. Nah, jadi bisa nanti kita di suggestion ya kan ke yang ada receivernya gitu teman-teman. Nah, yang paling penting kita perlu adanya upgrade nih teman-teman. Adanya upgrade knowledge, skill yang untuk mendukung semuanya itu teman-teman. Sehingga kita bisa membuat image kita tuh lebih baik lagi gitu. Coba belajar cara kita manner, cara kita komunikasi, cara kita berinteraksi sama orang, ya kan? Cara kita, kayak saya sekarang nih, lagi di YouTube ini saya lagi belajar gimana cara presentasi, ya kan secara nggak langsung. Cara saya berbicara yang lebih luas, lebih nggak kaku. Nah, ini salah satunya saya juga berusaha mengupgrade skill saya, berusaha mengupgrade knowledge saya, dan berusaha merefresh knowledge saya. Ya, masih banyak lagi teman-teman yang saya mau bagikan, tapi intinya dari image ini yang teman-teman perlu perhatikan itu, yang tadi saya sudah bilang jaim, be yourself and upgrade, jangan lupa teman-teman. Sehingga teman-teman terus berkembang. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Bila bermanfaat dan berdampak, teman-teman silakan subscribe. Dan bila ingin komentar, silakan dikomentar. Akan saya jawab bila saya sudah dapat mengetahui jawabannya atau sempat ya teman-teman. Terima kasih teman-teman.